Brimo saja. Boleh, Ner. Mantap Simak itu. materi yang disampaikan oleh Coach Ivan. Ya, seperti itu. Siap, Ner, siap. Ini peserta sudah 25, sepertinya kita sudah bisa mulai, Ner. Silakan kalau Ner mau diawali dengan kuis buat adik-adik mahasiswa. Silakan, Ner. Sebelum materi. Ini aja Pak Ivan, setelah menjelang akhir 30 menit sebelum berakhir kita mau kuis. Oh, nanti setelah 30 menit Ya, sebelum berakhir ya. pertanyaan sesuai dengan materi pokoknya. Oke. Oke. Mantap kalau begitu. Berarti ini 26, 27 orang. Kita 2 menit lagi kalau begitu. Tunggu sampai 30 ya. 2 menit lagi baru kita start, Ner. Ini kelas B cukup bagus, Ner, karena dari rekapan hasil daftar hadir, ya kita lihat rata-rata semua 90% ya kehadirannya untuk Ya, yang ada di kelas kualifikasi. C yang teman-teman dari Nusa Utara kehadiran mereka hanya 20%. Iya, betul. Alasan signal atau seperti apa nanti kami akan menyurat ke pimpinan prodi ataupun direktur yang ada di Nusa Utara. Jadi Oke. sekali informasi untuk Anda nanti setelah sesi praktisi dan dosen memateri Anda akan melalui namanya magang, karena saya juga dipercayakan untuk mengkoordinasi dosen dan praktisi DPL magang. Jadi kemungkinan magang itu Anda akan terjun langsung di lapangan tempat usaha yang memang pure boleh startup maupun usaha-usaha yang berhubungan dengan bisnis. Nanti mungkin tolong kerjasama dengan Mantos atau Pak Ivan untuk Boleh. Nanti kita bicara dengan Pak Yono, Pak Pak Rudi. Rudi. Oh iya Pak Rudi, ya. Ya, bisa. Ini kita hari Kamis. Makanya mungkin untuk yang Kamis itu, benar saya mungkin akan molor selama 1 jam. Karena kita dengan Pak Rudi ada semacam Imagos to School di SMU Lokon dan SMU Citra Kasih kalau tidak salah. Itu ada 2 sekolah pagi kita mau kunjungi. Jadi Oke. mungkin antisipasi ya kita mungkin di hari Kamis itu jamnya antara Rabu atau Kamis. Rabu Kamis mungkin orang bisa molor di jam 5 kira-kira itu. Oke, siap. Nanti disampaikan aja langsung ke admin atau ke saya. Iya, nanti kita kasih tahu ke admin. Oke, silakan lanjut Coach Ivan. Oke, kalau begitu kita segera mulai ya. Teman-teman sekalian, ini sudah peserta 29 dan hari ini materinya kita akan bahas pada bab 6 ya. Sebentar saya share screen. Oke. Modul 6 bab 3. Modul 6 bab 3. Nah, ini dia. Modul 6 bab 3. Ini sebenarnya kita bicara tentang bagaimana desain dan bisnis model kanvas yang diterapkan oleh salah satu tokoh wirausaha dunia, ya, Elon Musk. Elon ini luar biasa nanti ya. Kita akan teman-teman kita akan dengar kisah inspirasi dia, bagaimana inovasi yang dilakukan, bagaimana konsep-konsep. Memang Elon Musk ini teman-teman dia tidak secara spesifik menggunakan apa yang namanya bisnis model kanvas, tapi prinsip-prinsip bisnis model kanvas itu dia terapkan. Nah, sebentar kita akan lebih ke dalam soal itu dan inovasi apa saja yang Elon Musk lakukan pada bisnisnya. Ada beberapa bisnis kita tahu Elon Musk ini tidak hanya Tesla, tapi juga dia sedang merancang bagaimana manusia bisa tinggal di
luar bumi, itu proyek yang sangat ambisius, itu proyeknya SpaceX. Kemudian ini inovasinya gila-gilaan. Sekarang Elon Musk ini lagi mengembangkan bersama para tim pakarnya bagaimana pengembangan interface itu antara otak dan komputer itu dia akan gabungkan gitu. Jadi ini melebihi robot sebenarnya. Nah, nama proyeknya itu kalau tidak salah Neuralink, Neuralink gitu, Neuralink. Dan juga ada satu proyek di bidang transportasi yang dia lagi kembangkan juga, dan itu diharapkan bisa menjadi solusi terhadap crowded-nya transportasi yang ada di dunia, dan dia sedang mengembangkan bagaimana transportasi bawah tanah itu bisa dilaksanakan. Karena memang sebagian itu transportasi bawah tanah, kalau kita lihat MRT di mana-mana itu kebanyakan di bawah tanah. Tapi memang yang Elon Musk ini akan buat itu proyek luar biasa. Dia akan membuat transportasi di bawah tanah, tapi dengan menggunakan teknologi yang sangat canggih, gitu. Teknologi yang sangat modern. Nah, teman-teman, sebelum kita bahas tentang berbagai inovasi yang dilakukan oleh Elon Musk ini, kita sedikit cari tahu siapa Elon Musk ini. Jadi Elon Musk ini memang pintar orangnya ya. Dia bersekolah juga di kampus yang cukup keren itu di Queen's University. Jadi dia belajar khususnya bidang fisika ya teman-teman. Jadi orang yang belajar fisika itu cara berpikirnya itu berbeda dengan kebanyakan, karena fisika ini kan bukan mata kuliah yang bukan mata pelajaran yang mudah juga gitu. Jadi dia belajar tentang mulai dari gejala alam, kemudian bagaimana inti atom bereaksi, kemudian bagaimana proses yang terjadi di luar angkasa, mulai dari bagaimana pergerakan bintang-bintang dan segala macam. Jadi di antariksa sana dia tertarik akan itu. Makanya dia memang cenderung suka belajar kepada teknologi-teknologi yang seperti itu. Dan masa kecil Elon ini sebenarnya kalau kita baca dari berbagai sumber ya, dia lahir di Afrika. Dan ayahnya ini sebenarnya seorang Afrika. Jadi dia punya papa orang Afrika dan ibunya dari Kanada. Dan ibunya ini sebenarnya seorang model dan ayahnya ini elektromekanika. Jadi pilot juga pelaut. Nah, kadangkala memang gen orang tua itu, minat orang tua itu biasanya menurun ke anaknya. Mungkin karena papanya ini seorang elektromekanika dan juga seorang pilot, ya Elon terinspirasi dengan ayahnya. Jadi bagaimana dia mungkin sering berdiskusi di rumah, bercerita tentang gejala-gejala alam dan sebagainya. Sisi lain dari keluarganya memang kalau disebutkan di sini orang tuanya pada akhirnya bercerai dan dia tinggal dengan ayahnya di Pretoria. Artinya bahwa masa kecil Elon ini memang paling banyak digembleng oleh orang tua ayahnya, orang tua laki-laki itu yang memang berminat terhadap elektromekanika. Dan dari situ perjalanan hidupnya dia memulai bisnis. Jadi Elon ini memang sudah tertarik pada dunia komputer gitu. Sejak kecil dia begitu berminat dengan dunia komputer, dan setelah dia lulus dari Queen's University di Kanada itu ya, dia ke Pennsylvania untuk mengambil ekonomi juga. Jadi dia belajar, teman-teman, bukan hanya fisika, tapi dia belajar tentang ekonomi. Artinya apa? Bahwa
Dengan gejala-gejala alam yang ada, dia ingin cari tahu di mana potensi ekonomi sebenarnya yang dia bisa kembangkan dari situ. Karena kalau dia hanya ingin menjadi seorang ilmuwan misalnya, fisikawan atau apa, ya dia sudah kalkulasi bahwa kalau hanya dari sisi itu dia mungkin tidak bisa mendapatkan duit banyak. Bisa kalau cuma ilmuwan dan fisikiawan bisa saja hidupnya mungkin hanya di laboratorium saja atau di lab yang memang meneliti tentang gejala-gejala alam, perbintangan dan apa segala macam tentang energi. Jadi dia mulai berpikir bahwa segala sesuatu di dunia ini memang ada nilainya. Nah, nilainya makanya dia masuk ke ekonomi dan dia belajar tentang ya, bagaimana tentu kalau orang mindset pikirannya itu mindsetnya sudah ada pikiran-pikiran untuk sudah tertarik terhadap dunia ekonomi, berarti dia sudah berpikir untuk bagaimana menghasilkan income. Dan dia mengambil S3-nya di California. Itu PhD-nya di California dalam bidang fisika terapan, itu di Stanford. Tapi dia keluar setelah 2 hari untuk mewujudkan keinginannya berwirausaha. Nah ini gila juga memang si Elon Musk ini. Dan di bidang apa? Di bidang energi terbarukan, di bidang internet, dan bidang luar angkasa. Nah, itu awal-awal dia mindsetnya seperti itu. Nah, tahun 99, dia itu sebenarnya bersama dengan saudaranya mendirikan perusahaan yang pertama itu yang dia dirikan adalah perusahaan perangkat lunak yang menyediakan solusi untuk industri media. Ini yang pertama-pertama. Dan itu namanya Sip2. Perusahaan itu Sip2. Tapi kemudian perusahaan ini diakuisisi oleh Compaq. Ya, ada perusahaan di Amerika itu yang namanya Compaq dan nilainya waktu itu cukup besar, sekitar 300 juta dolar. Jadi kalau 300 juta dolar itu mungkin kalau sekarang nilainya 15.000 $1 kali 300 juta dolar mungkin sekitar berapa ya? 450 miliar ya. Kurang lebih 500 miliar lah kira-kira. Setengah triliun lah waktu itu. Dan itu di awal dia membuka usaha, dia diakuisisi. Jadi pintarnya Elon Musk ini, dia sudah membuat perusahaan, kemudian valuasinya nilainya tinggi, dia lepas, dia jual. Nah, dari situ dia dapat modal. Jadi itu cuma berselang 4 tahun. 4 tahun kemudian, tahun 99, dia membangun perusahaan apa yang namanya XCOM. Nah, XCOM itu berubah menjadi, kalau di tahun 2005 sampai 2010, menjelang juga 2015 itu, kurang lebih sekitar 10 tahun, 15 tahun, ini perusahaan PayPal ini teman-teman tahu mungkin sangat sangat gencar. PayPal ini adalah pembayaran, dia sebenarnya dia menyediakan fasilitas untuk transaksi keuangan dalam bentuk elektronik. Nah, sekarang sudah banyak sekali modelnya itu. Jadi seperti misalnya ada Visa, kemudian ada Mastercard. Nah, PayPal ini cukup terkenal waktu itu karena apa? Dia itu aman. Jadi orang bertransaksi menggunakan PayPal itu sangat kecil kemungkinan dia mengalami penipuan. Dan itu di mana-mana memang kita tahu teman-teman kan, kalau kita mau berbisnis, kalau kita dipercaya kan, berarti perusahaan kita akan dipilih. Nah, pelajaran pertama yang harus kita lihat dari Elon Musk ini adalah bagaimana pintarnya Elon Musk ini membuat suatu ide bisnis itu kemudian divaluasi. Divaluasi itu artinya mendapatkan nilai lebih dari nilai yang sebelumnya. Valuasinya bisa berapa kali lipat. Contoh misalnya perusahaan kita, nilai perusahaan sekarang, contoh misalnya 100 juta. 5 tahun kemudian nilainya sudah jadi 500 juta. Itu valuasinya pertambahan nilai. Nah, pintarnya Elon Musk di situ. Jadi dia membuat nilai yang Sip2 itu pertama nilainya bagus,
kemudian dijual, dapat modal, dibangunlah perusahaan baru yang nama Excom itu yang jadi PayPal itu yang tempat mulai, dan dia membangun kepercayaan di situ. Jadi sebetulnya portofolio bisnisnya ada di situ, PayPal itu. Orang melihat Elon Musk itu identik dengan PayPal waktu itu. Memang ada grupnya teman-teman. Dan ketika orang melihat bahwa PayPal itu punya reputasi bagus dan dia menjalankan bisnis secara profesional, otomatis orang percaya. Nah, menjadi wirausaha harus seperti itu, teman-teman. Bagaimana kita menunjukkan reputasi ke orang lain bahwa kita ini uh, orang yang bisa dipercaya, kemudian punya kredibilitas, dan memang pengelolaan bisnis kita harus dikelola secara profesional. Dan kita tahu PayPal ini karena dia sudah mulai mendapat perhatian dari banyak investor, akhirnya ya sudah sukses lah, singkatnya seperti itu. Dan dia jual ke eBay. Nah, eBay ini teman-teman tahu, eBay ini seperti sekarang yang Tokopedia gitu. Jadi dia marketplace yang menjadi tempat jual beli dalam transaksi online. Dan itu waktu dia jual ke eBay, nilainya meningkat berapa kali lipat. Gila. Itu sudah 1,5 miliar, teman-teman. Nilainya waktu itu. Jadi 1,5 miliar US dollar. Ya sekarang mungkin berapa triliun itu kalau dikonversi. 1 miliar dolar nilainya berapa ya? Sekitar 1,5 triliun. Lebih. Sekitar 15 triliun. Jadi kalau dikonversi 1,5 ya mungkin ada sekitar 23-24 triliun waktu itu. Itu di tahun 2022. Nah, setelah dia menjual itu, baru di tahun 2003, ya 1 tahun kemudian, dia mulai mengembangkan apa yang namanya mobil listrik Tesla. Jadi dia mendirikan pertama kali di tahun 2003 itu Tesla Motors. Jadi kita lihat ini perjalanan hidupnya mulai dari tahun 95, seterusnya sampai dengan bagaimana dia mendirikan Tesla. Nah, setelah dia mendirikan Tesla, teman-teman, ini di awal dia mendirikan ini, orang melihat, karena di waktu itu 20 tahun lalu, teman-teman. Ini sekarang 2023. 2003, 20 tahun lalu, orang melihat dia ini orang gila. Kadang memang kita wirausaha harus berpikir cara-cara gila. Gitu. Dan orang kadang melihat, kita ini orang aneh. Jadi orang wirausaha itu kadang disebut orang gila, orang aneh, karena ide-ide kita kadang ide-ide yang tidak masuk di akal. Ide-ide yang nyeleneh, ide-ide yang sebenarnya pada tatanan masyarakat mungkin pada masa itu sulit untuk diwujudkan. Tapi kita lihat bagaimana Elon Musk ini, dia dengan dengan gigih, dengan semangat pantang mundur, dia mencoba ingin membuktikan bahwa pandangan orang terhadap dia itu keliru. Nah, makanya bagi kita wirausaha, teman-teman ya, kadang apa yang ada dalam benak kita ketika ide itu kita akan lemparkan, pastilah tidak semua akan menerima itu. Apalagi kalau kita idenya kita lemparkan ke mereka, ke investor ya, sampaikan ke investor, dan ini dianggap mulai dari pertama, investor itu selalu berpikir begini, marketnya siapa kalau produk ini diluncurkan, jadi mau jual ke siapa nanti, itu pembelinya siapa. Yang kedua, dia akan berpikir bahan baku untuk membuat ini, apakah bahan bakunya cukup tersedia. Nah, ini hal-hal lumrah yang harus dipersiapkan oleh seorang wirausaha. Karena kalau hal-hal ini tidak terpenuhi, kan kalau kita belajar tentang seperti yang saya sampaikan kemarin, bagaimana 9 elemen marketing itu diterapkan dalam bisnis. Hal yang pertama kan kita bagaimana menentukan target market. Target market di sini berarti kita mulai segmentasi. Siapa nanti yang akan membeli ini?
Kemudian dari segmentasi itu kita mulai menganalisa kan, melakukan riset, mulai dari bahan baku dan segala macam lah yang akan menunjang untuk suksesnya proyek kita ini. Nah, bagi orang lain kalau ini tidak masuk akal, ya kadangkala susah juga, ini kan. Jadi investor akan kalkulasinya penuh pertimbangan untuk menggolkan ini. Jadi di awal-awal itu memang tantangan Mas ini sangat luar biasa. Jadi orang menolak waktu itu dia, karena proyek mobil listrik kan di zaman itu orang masih berpikir sulit terwujud, sangat sulit terwujud. Tapi coba kita lihat sekarang, seorang Elon Musk yang sangat visioner, dia bisa membaca 10 tahun kemudian sudah dia mulai booming gitu kan. Bagaimana eh, sampai sekarang ya, di 5 tahun terakhir ini mobil listrik itu mulai menjadi hal yang bukan lagi aneh, malah akan aneh kalau kita tidak menggunakan mobil listrik. Akan ada di masa itu. Kadang teknologi kan buat orang yang visioner itu seperti Elon Musk itu mungkin di masa lalu menjadi aneh. Seperti contoh, teman-teman mungkin masih ingat, saya sering mendengar cerita-cerita ini dari para yang tua-tua lah, senior-senior. Jadi di zaman dulu, teman-teman, waktu kalkulator ditemukan sekitar tahun 60-an ya, 50 ke 60-an. Tapi mulai rame digunakan di 60-an. Saya belum lahir, apalagi teman-teman itu. Nah, mereka cerita seperti ini. Masuk sampai dengan dekade tahun 80-an. Sudah 20 tahun kalkulator ditemukan. Di sekolah itu, orang yang menggunakan kalkulator itu dianggap tabu, dianggap aneh. Jadi ada rasa semacam orang akan menghakimi dia secara sosial bahwa kalau kamu menggunakan kalkulator untuk melakukan perhitungan, kamu akan dianggap aneh, kamu akan dianggap tidak pintar, kamu dianggap menghina didikan yang diajarkan oleh guru-guru tentang perhitungan-perhitungan. Nah, itu di masa itu memang ada rasa seperti itu, teman-teman. Jadi aneh kelihatan. Tapi sekarang, coba teman-teman lihat. Justru orang yang tidak menggunakan kalkulator di zaman sekarang, itu disebut aneh kan. Kalau perhitungannya sudah banyak sekali, misalnya di rumah makan, contoh. Masa kita mau pakai manual tulis-tulis ini, orang belanja ini, terus ditambahkan, baru di total sekian, baru dapat angkanya. Itu kan memakan waktu, kemudian belum tentu akurat. Tapi kalau menggunakan kalkulator, sudah cepat, akurat, efisien, dan praktis. Nah, artinya apa, teman-teman? Di sini kita melihat bahwa hal-hal dulu yang dianggap tabu, yang dianggap aneh, pada akhirnya seiring waktu berjalan, justru itu menjadi kebutuhan dan hal yang memang bukan lagi aneh. Gitu. Malah orang yang tidak menggunakan itu yang akan disebut aneh. Nah, demikian halnya, teman-teman, dengan teknologi. Sekarang lagi rame tentang ChatGPT. Teman-teman tahu kan ChatGPT. Apalagi ini mendistorsi dalam arti mengganggu aturan main yang saat ini berlaku di dunia pendidikan, dunia akademik. ChatGPT itu dianggapkan hal yang tabu saat ini ketika orang menggunakannya dalam penyusunan karya ilmiah, tesis, disertasi, skripsi, dan segala macam tugas-tugas. Karena kan memang ada kasus kemarin di Harvard, dan itu cukup mengkhawatirkan juga ketika sang profesor memberikan tugas ke mahasiswanya dan setelah dilihat itu jawabannya sangat sempurna. Padahal si profesor ini tahu mahasiswa ini ya dalam tanda kutip kemampuan intelektualnya biasa-biasa saja. Nah dia curiga.
Setelah diinvestigasi, akhirnya ditemukan lah bahwa ternyata dia menggunakan ChatGPT untuk menjawab soal itu. Nah, ini kan sebenarnya tidak etis dalam dunia akademik, gitu. Karena kan mahasiswa juga tidak diajarkan untuk berpikir analisis. Mahasiswa itu kan sebenarnya cara berpikirnya uh, bukan lagi seperti anak siswa. Ya kita kan harus pintar menganalisis. Kenapa mahasiswa itu ada yang namanya skripsi, ada yang namanya tesis, dan lanjutan untuk yang doktor, ada namanya disertasi. Nah, karena di sana kan bagaimana kita menganalisa, kemudian menciptakan penemuan-penemuan baru dengan kompetensi ilmu yang kita miliki. Nah, di masa sekarang dengan maraknya ChatGPT, ini sebenarnya mendistorsi tadi yang saya jelaskan. Tetapi kalau saya berpikir, pada akhirnya memang ke depan mungkin kita akan menggunakan itu semua, tapi tapi jangan sampai kita bergantung ke teknologi. Dalam arti bahwa jangan semua dikerjakan oleh ChatGPT. Kita juga mahasiswa akhirnya jadi tumpul, tidak mampu menganalisa. Makanya kemarin untuk tugas-tugas, saya sampaikan ke teman-teman, silakan menggunakan perangkat-perangkat seperti OpenAI, ChatGPT, dan segala macam. Tetapi harus diolah lagi, dianalisa, diparafrasekan lagi dengan pemikiran. Supaya ketika kita tanya, kalian juga bisa. Karena itu tugas-tugas yang diberikan, saya selalu ingin kita berdiskusi supaya memang ada pemahaman dari teman-teman bahwa ChatGPT itu hanya sifatnya membantu. Nah itu ya teman-teman. Jadi teknologi memang ke depan kita akan bekerja sama dengan teknologi. Karena itu Elon Musk ini bagaimana dia mulai memikirkan bagaimana dengan proyeknya interface tentang Neuralink tadi, bagaimana dia ingin menggabungkan sebenarnya pemikiran manusia dengan komputer ini supaya terjadi keseimbangan. Walaupun ini memang sangat kontroversi. Teman-teman tahu perusahaan pertama yang bikin ChatGPT awalnya ini sebenarnya Elon Musk. Tahun 2015 itu bulan Desember dia mendirikan apa yang namanya OpenAI. Nah, OpenAI inilah yang ChatGPT, teman-teman. Jadi orangnya sangat visioner. Walaupun sekarang memang kita tahu ya kalau di apa namanya dunia AI sekarang kan sudah mengkhawatirkan. Dia saja boleh dibilang Elon Musk ini yang mendirikan OpenAI pertama kali tentang artificial intelligence berbasis apa pemikiran seperti itu. Tujuannya sebenarnya ingin menyaingi Google waktu itu. Dan teman-teman tahu yang ChatGPT sekarang kecerdasannya itu baru 25% dan diperkirakan 5 tahun lagi kalau ini dikembangkan terus kecerdasannya mungkin sudah bisa sampai 80%. Jadi teman-teman bisa bayangkan, baru 25% saja kecerdasan ChatGPT sudah seperti ini. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh Elon Musk. Makanya dia pada 3-4 hari lalu kan sempat dipanggil oleh Presiden Amerika Joe Biden dan mereka berdiskusi tentang ChatGPT ini kira-kira dampaknya seperti apa, bahayanya dalam tanda kutip, bahayanya ChatGPT. Dan mereka harus antisipasi. Malah kemarin itu dari Pentagon malah sempat hadir memberikan masukan karena ini akan berkaitan dengan apa militer. Jadi kalau ChatGPT kemudian teknologi AI ini sudah masuk ke dunia militer, nah ini ya bisa jadi ancaman juga buat semua. Artinya zaman sekarang teman-teman teknologi itu mudah ditiru. Cina, Rusia dan negara-negara seperti India, mereka sekarang cepat sekali perkembangannya dan cepat meniru teknologi. Nah, dalam apa dunia kemiliteran, kalau sudah ada yang membuat seperti itu mudah sekali ditiru. Dan kalau mereka membuat senjata yang berbasis AI, wah ini bisa-bisa cepat kita hari kiamat ini kan. Jadi hari kiamat itu sebenarnya tentang perang dunia kan. Kita berdoa semoga memang ChatGPT ini akan pada akhirnya memberikan apa ya hal-hal yang baik lah seperti membantu kita dalam menyelesaikan tugas-tugas supaya lebih cepat seperti halnya yang saya ceritakan tadi kalkulator itu
Jadi kita harapkan fungsi dari ChatGPT ini bukan menjadi ancaman, tetapi akan membantu umat manusia dalam hal bekerja secara cepat, efisien, efektif, dan lebih profesional. Nah, itu teman-teman tentang Elon Musk. Dan kita tahu dalam penerapan bisnis Elon Musk ini, bagaimana dia merancang model bisnis kanvasnya, itu apa ya? Ya kita tahu memang elemen-elemen dari bisnis model kanvas seperti segmen pelanggan ya, customer segmen ya. Kemudian ada proposisi nilai. Mungkin teman-teman sudah belajar tentang bisnis model kanvas, kan ada berapa elemen itu, mulai dari segmen pelanggan, ada proposisi nilai, kemudian ada channel distribusi, kemudian ada customer relationship, hubungan dengan pelanggan, dan ya banyak lah. Nah, elemen-elemen ini memang secara dia tidak menggambar seperti yang kita lihat ada kalau kita belajar ya, kalau kita belajar tentang bisnis model kanvas, kan dia kotak seperti ini, kemudian mulai dari apa customer, segmen customer, kemudian ada proposisi nilai dan seterusnya sampai dengan perhitungan ekonomi, perhitungan nilainya, laba ruginya. Nah, itu secara sederhana memang Elon Musk tidak menggambarkan seperti itu. Tetapi prinsip-prinsip dan elemen-elemen bisnis model kanvas itu dia terapkan. Nah, pertama tentang segmen pelanggan. Elon Musk merancang produk dan layanan yang dia targetkan ini untuk segmen pelanggan yang berbeda dalam perusahaannya. Misalnya Tesla. Tesla itu yang mobil listrik ini, dia menargetkan segmen. Nah, jadi kalau kita bicara tadi, saya sampaikan 9 elemen marketing masuk di sini. Lebih spesifiknya kalau kita breakdown ke segmen, segmen mana yang dia mau targetkan dalam bisnis model kanvas? Segmen yang customer yang peduli tentang mobil listrik, peduli tentang energi terbarukan, peduli tentang planet gitu. Nah, ini segmen dari bisnis model kanvas yang ditetapkan oleh Elon Musk. Makanya teman-teman, dia sudah bisa membaca visionernya Elon Musk. Dia tahu di masa depan generasi Z, generasi Alpha yang mindsetnya peduli terhadap lingkungan, terhadap planet, terhadap energi terbarukan, itu sudah dia pikirkan dari sebelumnya. Jadi mobil listrik ada juga ini kan sebenarnya adalah apa? Boleh dibilang ini adalah solusi dari pemikiran-pemikiran yang ada di generasi Z, yang berputar-putar dalam generasi Z punya mindset bahwa, waduh, zaman sekarang kita khawatir dengan energi terbarukan. Kita khawatir tentang kondisi planet saat ini. Kita khawatir tentang bagaimana penggunaan bahan bakar fosil itu yang marak. Kita khawatir tentang polusi bumi, tentang pemanasan global dan segala macam. Jadi berangkat dari situ, teman-teman. Bagaimana seorang Elon Musk ini, dia sudah boleh dibilang dia sudah mulai memikirkan itu, bahwa masalah-masalah yang sedang berputar dalam pikiran teman-teman generasi X, Y, Z itu ada solusinya. Dan diciptakanlah mobil listrik ini. Dan pengguna mobil listrik itu, teman-teman, bukan yang generasi-generasi baby boomer kalau secara market share-nya. Secara market share, pengguna dari mobil listrik ini adalah orang-orang yang, atau generasi Z, generasi X, generasi Z yang peduli terhadap planet itu. Nah, jadi Elon Musk sudah melakukan segmentasi di situ. Itulah bisnis model kanvas dari elemen segmen pelanggan yang dipikirkan oleh Elon Musk. Nah, kemudian kalau bicara tentang elemen channel itu atau kanal distribusi. Nah, kita lihat bagaimana Elon Musk menggunakan berbagai saluran distribusi untuk mencapai pelanggan. Nah,
Dia menjual di mana? Selain menjual jaringan di dealer yang seperti kita lihatlah di mana mobil-mobil sekarang yang biasanya yang konvensional ya. Ada dealernya, ada bangunannya, kemudian ada bengkelnya, itu selalu ada servis, 3S kan, sales, service, spare part. Rata-rata dealer itu hampir semua punya 3 ini, sales, service, spare part. Nah, ini kanal-kanal atau tempat distribusi atau tempat channel dari Tesla ini yang akan dipakai oleh Elon Musk untuk memasarkan produknya. Tetapi ada lagi satu yang dia tahu bahwa kanal ini sebenarnya lagi tidak digarap baik oleh kompetitornya. Ya, dia menjual menggunakan apa yang namanya jaringan internet. Jadi dia menggunakan lapak-lapak internet untuk menjual dan segala macam. Artinya teknologi lah. Dia memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produk Tesla ini. Nah, itu dari sisi channel. Jadi dia betul-betul menggantungkan distribusi untuk penjualan Tesla ini menggunakan jaringan teknologi. Nah, kemudian elemen yang berikut dalam bisnis model Canvas tentang membangun hubungan dengan pelanggan, customer relationship-nya. Nah, Elon Musk membangun hubungan relationship secara baik dengan pelanggan itu dengan banyak cara. Misalnya, dia membuat suatu komunitas. Nah, kita tahu orang yang membeli Tesla ini langsung masuk dalam satu komunitas dia. Gitu. Nah, ketika mereka dalam satu komunitas itu, semuanya kayak di sinilah. Dulu ada yang namanya Avanza Xenia Club, ada juga yang yang mobil lawas lah, Kijang Club lah, Kijang Club dan segala macam. Nah, itu sebenarnya strategi bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan pelanggan. Komunitas itu penting sekali, teman-teman. Jadi di komunitas itu kan kita saling berbagi info. Misalnya, mobil saya seperti ini. Mulai dari mesinnya, kemudian aksesorisnya, kemudian ada informasi terbaru. Mereka saling bertukar informasi, mereka saling berkomunikasi, dan di situ menjadi erat. Karena mereka merasa satu keluarga. Dan di sisi lain, ada rasa, di komunitas itu, mereka merasa, tapi bukan eksklusif. Orang yang melihat komunitas yang membeli mobil Tesla ini adalah komunitas positif yang di mata orang bahwa mereka ini selain tentu pembeli mobil orang-orang berduit kan, tapi kalau dibanding sekarang juga sekelas mobil mewah, Tesla ini dibanding Lamborghini dengan Alphard ya harganya masih Lamborghini lebih mahal. Artinya masih wajar-wajar sajalah untuk harga. Tetapi ketika orang berada di komunitas itu, dia menempatkan dirinya bahwa itu tadi, dia peduli terhadap planet, dia peduli terhadap lingkungan, dia peduli terhadap kondisi dunia yang mengkhawatirkan dalam hal pemanasan global, ancaman ya terhadap masalah lingkungan lah. Jadi orang akan melihat, wah ini orang peduli di situ. Berarti akan memunculkan simpati. Nah, dari situ ketika muncul simpati, orang ingin berada di situ. Ketika orang ingin berada di komunitas itu, apalagi kalau dia berduit, ya sudah, dia pasti akan membeli. Jadi, itu adalah salah satu cara, kalau kita di konsep model Canvas tadi, bisnis model Canvas, cara bagaimana Elon Musk membangun customer relationship di mereka. Nah, kemudian dari revenue. Nah, biasa kalau di model Canvas itu kan di kolom sisi sebelah kiri itu ada yang namanya revenue streams toh, atau sumber pendapatan. Nah, tentu ya pendapatannya dari penjualan mobil Tesla ini. Kemudian ada juga ya kita tahu kan seperti di Indonesia. Orang yang membeli mobil listrik
itu dapat subsidi dari pemerintah. Nah, di luar negeri juga seperti itu. Di Amerika juga seperti itu. Orang yang membeli mobil listrik itu mendapat subsidi dari pemerintah. Jadi bukan hanya di Indonesia yang memperlakukan cara itu. Pembeli mobil Tesla di luar negeri juga mendapat subsidi dari situ. Nah, subsidi itu diberikan pemerintah sebenarnya bukan kepada pelanggan, tetapi kepada perusahaan. Ya, perusahaan membeli harga dengan rendah, selisihnya itu dibayarkan pemerintah ke perusahaan. Jadi sebenarnya kan bukan pemerintah langsung memberikan ke pelanggan, ke pembeli, tapi memberikan perusahaan. Kan yang untung di sini yang terima duit, yang revenue stream tadi, itu adalah perusahaan. Nah, disitulah revenue stream dari Mas ada di situ. Pendapatan penghasilan Mas dari situ. Selain dari penjualan tadi, dia juga mendapatkan insentif dari pemerintah. Nah, itu untuk bisnis model kanvas. Kemudian elemen lain tentang sumber daya. Sumber daya kunci atau key resources. Nah, kita tahu dengan kepintaran Mas yang sudah belajar tentang teknologi ini, dia menjadikan bahwa itu adalah kunci buat dia. Key resources buat dia, sumber daya kunci. Karena apa? Ilmu atau teknologi tentang Tesla ini hanya ada pada dia. Gitu. Jadi teman-teman kalau bicara key, itu berarti kunci yang memang tidak dimiliki orang lain. Artinya hanya ada pada dia. Nah, teknologi tentang Tesla ini hanya ada pada Elon Musk ini. Itu menjadi kunci dia, bagaimana teknologi dan inovasi yang dia lakukan di situ. Kemudian selain teknologi, dia pasti punya SDM yang hebat, dia punya tim yang yang berkualitas, itu sudah pasti. Dan tentu fasilitas produksinya, kapasitas produksinya sudah canggih untuk mengeluarkan atau mendukung bagaimana membuat mobil-mobil yang akan dia keluarkan. Di pabrik lah, pasti sistem robotik dia sudah terapkan. Nah, itu adalah key resources dia, atau sumber-sumber kunci dia. Nah, kemudian selain kunci resources, dia juga harus punya, kalau di bisnis model kanvas kan, ada yang namanya key activities, atau kegiatan kunci. Nah, aktivitas kunci dari Mas itu apa? Ya, pengembangan teknologi baru. Kemudian menggunakan itu tadi robot-robot yang dia pakai. Jadi membuat mobil itu menggunakan robot juga, teman-teman. Dan karena juga dia satu kali kerja dengan dia punya SpaceX itu, jadi peluncuran roket dan penelitian pengembangan itu juga aktivitas yang buat dia memang akan membranding perusahaan dia, sehingga akan menaikkan brand dari Tesla ini. Dan itu aktivitas kunci. Nah, selain aktivitas kunci, kita tahu juga kan ada yang namanya, kalau di bisnis model kanvas, ada yang namanya mitra kunci. Atau siapa yang bekerja sama dengan kita. Atau partner kita siapa. Dan itu harus partner yang memang ya bukan sekedar kita bertemu atau apa, tetapi mereka menjalin kemitraan yang strategis, penting dan strategis. Misalnya pemasok komponen, ya teman-teman. Contoh pemasok komponen apa? Baterainya. Makanya kemarin Elon Musk kan sempat ingin membuat perusahaan di Indonesia. Nah, dia ingin menjadikan Indonesia sebenarnya partner key dia, mitra kunci dia. Dalam hal apa? Memasokkan bahan untuk membuat Tesla ini. Tetapi akhirnya dia buat di tempat lain karena dia sudah menemukan teknologi yang lebih simpel yang sebenarnya tidak perlu menggunakan bahan bakar yang ada di Indonesia. Bukan bahan bakar, bahan yang ada, materials yang ada di Indonesia. Dan itu teknologi yang dia lakukan. Yaitu adalah partner itu, sebenarnya mitra-mitra itu yang menjadi pemasok kita, mulai dari siapa yang rekanan yang menyiapkan ban mobilnya gitu. Kemudian parts-parts atau bagian-bagian mobil yang menjadi CKD-nya dia, completely buat melengkapi mobil dia, itu buat dia adalah mitra-mitra kunci itu.
Jadi kalau kita lihat di bisnis model Canvas itu kan biasanya ada 8 mitra, 8 elemen kan. Nah, sebenarnya semua elemen itu dimasukkan oleh Elon Musk. Jadi teman-teman dalam bisnis juga harus seperti itu. Jangan sampai kita sudah punya perencanaan bisnis ketika membuat di bisnis model Canvas. Contoh, misalnya kita tidak punya apa yang namanya key resources. Atau kita tidak punya apa yang namanya key partners. Nah, ini harus ada. Nah, kalau bicara key, bicara kunci, berarti kan harus kita sendiri yang tahu. Dan itu tidak mudah diikuti. Contoh key resources. Key resources itu adalah ide dan inovasi yang cuma teman-teman yang tahu. Dan tidak diketahui oleh semua orang. Karena kalau sudah diketahui semua orang, gampang ditiru, mudah ditiru. Coba teman-teman bisa bayangkan. Kalau Elon Musk tidak punya apa yang namanya key resources. Berarti mobil Tesla ini sudah banyak diikuti, di copy paste oleh perusahaan-perusahaan lain yang berduit juga. Karena mudah kan sebenarnya untuk melakukan amati, tiru, modifikasi. Apalagi China. Kita tahu itu bangsa peniru yang paling ulung di dunia, itu adalah China. Itu tidak ada bangsa lain selain China yang pintar melakukan imitasi, melakukan peniruan yang boleh dibilang mirror gitu. Artinya mirror itu hampir sama gitu. Sama, bukan sama persis, secara bentuk sama persis kalau mirroring. Kan mirror gitu, seperti kita bercermin, itu kan secara bentuk sama persis. Tetapi dari segi kualitasnya, nah itu yang agak berbeda. Tapi kalau kualitas mirror itu China itu luar biasa. Nah, sebenarnya China mudah untuk mencontohi itu. Tetapi karena Elon Musk ini punya apa yang namanya key resources dan inovasi key, akhirnya China ya mungkin ada sekarang sudah diikuti. Karena hebatnya China, dia akan membeli Tesla. Setelah dia beli 1 unit ini, dia bawa di bengkelnya dia atau di laboratorium dia, kemudian itu jeroannya, istilahnya isinya, dia bongkar. Bongkar panggal kecil-kecil semua, kemudian dia bikin lagi komponen baru. Nah itu gilanya China, kan kalau dalam melakukan mirroring, dalam melakukan peniruan. Dia beli produk itu, satu, dia bawa di tempat dia, kemudian dia melakukan riset, kemudian komponen-komponennya per bagian kecil apapun itu sampai sekecil yang tidak kasat mata, itu dia bikin. Kemudian dari situ dia produksi banyak. Dan yang gilanya, tahu enggak teman-teman, dia jual lebih murah. Harganya mungkin bisa berapa kali lipat, 3 kali lipat lebih di bawah. Misalnya harga Tesla itu 1 miliar, contoh ya. Harga Tesla 1 miliar yang dijual oleh Elon Musk. Di dia mungkin harganya cuma 300 juta sampai 350 juta. Itu hebatnya Cina. Tetapi apa? Elon Musk mempunyai key itu. Dia mempunyai key resources. Dia tahu bahwa ini nanti akan mudah ditiru. Nah, bagaimana caranya supaya mereka tidak cepat meniru? Yaitu inovasi. Walaupun Cina, dia sudah prediksi bahwa Cina akan melakukan itu. Tapi kemudian dia melakukan inovasi. Supaya kalaupun mereka sudah tiru, ada hal lain yang dia buat supaya pengembangan-pengembangan di situ mereka tidak bisa ikuti. Nah itulah hebatnya seorang Elon Musk. Jadi teman-teman belajar dari Elon Musk, ya bagaimana sebenarnya seorang wirausaha itu pertama tentu kalau kita lihat kisah hidupnya, Elon Musk ini orang yang pintar untuk mengelola sesuatu, kemudian nilai itu jadi tinggi. Gitu. Tapi dalam hal dia membuat bisnis itu, dia berani mengambil risiko. Gitu. Dan dia tidak takut untuk melakukan investasi besar. Karena sebenarnya teman-teman mesti tahu bahwa Tesla ini juga di tahun 2008 pernah rugi. 2008-2009. Setelah 6 tahun dia jalan, itu dia rugi. 5-6 tahun dia rugi. Dan dia hampir menyerah waktu itu. Nah, itulah risiko seorang pebisnis, seorang wirausaha.
Tetapi keberanian dia mengambil risiko untuk menginvestasikan uangnya yang tadi dia jual berapa nilainya sekitar 20 miliar yang dia dapat itu 1,5 miliar dolar, dia investasikan semua di situ. Nah itu berani ambil risiko teman-teman. Nah kita kadang mau berinvestasi takut ambil risiko. Karena apa? Aduh, jangan-jangan kita investasikan kita duit ini semua, habis itu bisnis tidak jalan, terus gigit jari kita. Padahal teman-teman, memang betul kadang-kala seperti itu. Banyak juga yang gagal. Tetapi bagaimana kita mengantisipasi supaya kegagalan itu tidak terjadi? Tentu kita sudah melakukan riset, melakukan analisa, melakukan simulasi secara sederhana, dan bagaimana penerapan bisnis model Canvas itu terukur. Itu teman-teman. Jangan asal melontok istilahnya. Jangan asal action. Tetapi harus terukur. Sekali lagi di zaman sekarang teman-teman, kita berbisnis itu harus terukur. Tidak lagi sama dengan zaman dulu. Data sudah ada. Mudah kita cari teman-teman. Jadi kalau nanti kita akan berinvestasi, kalau kita berani untuk menginvestasikan nilai sebesar apapun, nah itu kita sudah hitung risikonya seperti apa. Itu Elon Musk. Dan yang kedua adalah bagaimana dia memiliki visi yang besar ke depan. Ini orangnya sangat visioner. Jadi dia selain ambisius, kita tahu kan Elon Musk ini orangnya ambisius, bagaimana ingin menerbangkan orang untuk ke luar angkasa, itu ambisius orangnya. Tapi dia juga sudah berpikir tentang kondisi masa depan ke depan. Nah itu orang yang visioner. Dia tahu lah kira-kira 10 tahun, 20 tahun ke depan ini kondisi dunia akan seperti apa. Dan itu instingnya kuat sekali. Jadi seperti Bill Gates lah. Nah, mereka punya pemikiran-pemikiran visioner itu. Dan memang seorang wirausaha harus begitu. Jangan hanya ketika melihat sekarang, wah kondisi saat ini adalah seperti ini. Sudah berarti bisnisnya boleh sih berpikir seperti itu. Tetapi kita juga harus visioner supaya bisnis yang kita putuskan sekarang, yang kita bangun sekarang, nilai yang akan kita investasikan sekarang, itu nanti di kemudian hari, pivotnya tidak terlalu jauh. Pivot itu artinya begini teman-teman, dalam bisnis, pivot itu adalah perubahan bisnis dari apa yang sudah kita investasikan dari sekarang. Misalnya, saya rumah makan, ketika berjalan waktu, pivot saya berubah menjadi contoh apa? Saya jual minuman, misalnya gitu, jus atau apa. Tapi pivotnya tidak berubah jauh, masih sebangsa itu kan, masih satu rumpun. Nah, seorang wirausaha seperti halnya Elon Musk karena dia minat terhadap dunia energi terbarukan, jadi pivot yang dia tanamkan di awal itu ke depan dia sudah tahu arahnya kemana. Itulah visioner. Kemudian kita tahu bagaimana Elon Musk ini cara pikirnya ini selalu tentang fokusnya pada solusi. Jadi dia ingin mencari, kan dia tahu ini adalah masalah di sini. Tadi saya sudah jelaskan itu. Dia bisa memahami bagaimana masalah yang ada di pikiran oleh umat manusia, termasuk generasi Z, generasi Alpha, generasi X. Dan dia ingin carikan solusinya. Nah itu teman-teman, seorang wirausaha itu harus berpikir solusi. Makanya diciptakan produk-produk yang tadi saya sudah cerita panjang lebar. Dan menggunakan teknologi. Jadi inovasi yang dia pakai itu dalam produknya dia itu melibatkan teknologi. Zaman sekarang kan udah seperti itu. Kalau kita tidak menggunakan teknologi, ya hasilnya akan berbeda. Akselerasinya berbeda. Kemudian seorang wirausaha itu yang menjadi ini yang menjadi faktor kunci kesuksesan dari seorang Elon Musk. Jadi dia betul-betul menjiwai dan dia ingin jadi ahli di bidang itu. Nah, selalu saya katakan teman-teman, kalau kita ingin sukses pada satu bidang, atau kita ingin sukses dalam kehidupan ini, kita harus menguasai satu bidang yang betul-betul kita ingin fokus kuasai, dan terus-teruslah untuk mencari ilmu di situ. Teruslah untuk
kita harus lapar gitu. Kita harus lapar dan bodoh. Dalam bahasa Inggris kan dibilang stay hungry and stay foolish gitu. Pada bidang yang kita minati. Supaya apa? Kalau kita merasa bodoh di situ dan kita merasa lapar di situ, kita akan terus mencari. Kita merasa lapar tentang teknologi fisika. Kita merasa lapar tentang bidang ini. Nah, itu akan terus-terusan kita cari untuk memenuhi keinginan kita. Kemudian kita merasa haus atau merasa ingin dipenuhi terus hasrat kita tentang bagaimana informasi-informasi yang kita dapatkan di apa yang kita minati. Teman-teman harus berpikir seperti itu. Bagaimana untuk mengembangkan keahlian teknis, mengembangkan keahlian kita supaya kita jadi expert di bidang itu. Jadi itu yang dilakukan oleh Elon Musk. Dia tidak berhenti belajar pada bidang yang dia kuasai, dia ingin kuasai seperti mobil listrik dan energi terbarukan dan dunia antariksa. Itu dia belajar terus, teman-teman. Dan hal lain dari Elon Musk yang kita belajar adalah tentang tekun dan mandiri. Bagaimana Elon Musk ini orangnya pekerja keras, teman-teman. Jadi dia cerita, kadang dia tidur dalam satu hari itu hanya berapa jam? 2 jam. Paling tinggi rata-rata tidurnya per hari itu 4 jam. Karena memang dia tekun ingin ingin fokus di situ. Dan dia meninggalkan zona nyaman kan kalau begitu. Kalau orang lain mungkin ingin tidur 8 sampai 10 jam satu hari. Ingin ada di zona nyaman. Tapi Elon Musk tidak mau seperti itu. Walaupun boleh dibilang apakah dia belum sukses? Sudah. Orang terkaya di dunia. Sekarang mungkin nomor 2. Tapi karena ya saham kan begitu. Ada fluktuatif. Tapi dengan kekayaan itu dia tidak berhenti. Nah, kadang kita baru dapat duit sedikit, sudah omset hari ini sudah 1 juta, 2 juta, 10 juta, 100 juta, ya sudah, istirahat, Jo. Nah, inilah sebenarnya mindset seperti ini yang kita belajar bagaimana kalau kita ingin jadi wirausaha, jangan cepat puas dengan apa yang kita hasilkan saat ini. Kita harus terus memposisikan diri kita itu selalu berada di zona tidak nyaman. Supaya kita mencari terus dengan tekun. Dan hal lain juga bahwa ketika Elon Musk membuat perusahaan ini, dia tidak bekerja sendiri. Kita ingat dari pertama tadi saya sampaikan, dia berpartner, dia bekerja sama, dia membangun tim. Nah, teman-teman jadi wirausaha harus seperti itu. Bagaimana tim-tim yang mensupport bisnis kita, itu harus kita jaga. Dan itu tim-tim yang berkualitas. Kalau tim yang tidak berkualitas, kita cut, ganti, keluar. Jangan rasa begitu, teman-teman, kalau di bisnis. Walaupun itu saudara, teman-teman, saudara, atau teman dekat sekalipun. Kalau dia tidak berkualitas, keluarkan. Karena di bisnis jangan pakai rasa begitu. Jangan ada ruang pribadi, perasaan kalau dalam bisnis. Kita harus tegas dan profesional. Urusan lain misalnya, sudah kita berteman dengan dia, tetap. Tetapi dalam bisnis, mohon maaf, saya harus keluarkan Anda dari perusahaan saya. Karena Anda tidak berkualitas. Nah, kalau Anda mau ada di perusahaan saya, ikut cara saya. Itu. Kalau Anda tidak akan ikut cara saya, mohon maaf, perusahaan ini dibawa kendali saya. Perusahaan ini mau bangkrut, perusahaan ini mau sukses, ada dalam kendali saya. Jadi ikut cara saya. Nah, kita boleh berteman mungkin di luar tempat, bukan dalam bisnis. Nah, itulah yang namanya profesional. Dan menciptakan tim yang berkualitas. Di bisnis harus ada itu. Nah, kita kan kadang-kala lemah di situ. So, rasa begitu dengan teman, rasa begitu dengan saudara. Kalau di tempat saya, teman-teman, walaupun saya punya saudara dari kampung datang kerja di tempat saya. Kalau tidak berkualitas, mohon maaf. Saya malah langsung kasih duit dia, kasih pesangon lebih. Ini duit kamu, mohon maaf, kamu tidak bisa kerja di tempat saya. Ya, kalau kamu mau kerja lanjut, ini aturan mainnya. Oke, silakan. Harus ikut. Karena kita mau kerja secara profesional. Dan sebenarnya kan saya pikir begini. Buat saya yang paling utama dalam membangun perusahaan adalah soal kualitas orang, SDM. Kan. Saya akan memilih, misalnya ada 2 orang. Satu kita saudara. Satu bukan kita saudara. Kalau ini kita saudara kualitasnya sama dengan orang lain, otomatis kita pilih kita saudara. Wajar. Ya, 2-2 ini bagus. Yang satu kita saudara bagus. Yang bukan kita saudara,
bagus juga. Tapi kita memprioritaskan yang mana? Yang kita saudara dong. Tapi teman-teman, kalau misalnya dua ini, satu bukan kita saudara, sementara satu kita saudara. Tapi kalau dari sisi kualitas, yang lebih berkualitas bukan kita saudara, mohon maaf, yang kita saudara kita tidak pakai. Tetap kita pakai orang lain, tapi berkualitas. Itu kalau di tempat kita. Jadi saya kira Elon Musk juga melakukan seperti itu. Harus profesional. Jadi teman-teman banyak hal yang kita belajar dari Elon Musk. Kita sudah 1 jam ini kurang lebih. Dari jam 4.10 tadi kita mulai. Dan ini sudah jam 5.10. Nah sebelum masuk ke sesi 2, kita akan bahas sedikit tentang Hoka-Hoka Bento. Sebenarnya Hoka-Hoka Bento ini kan menarik. Kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang Hoka-Hoka Bento ini. Tapi mungkin sebentar ada kurang lebih 10 menit lah. Sampai 15 menit kita akan bahas. Sebenarnya ceritanya kan mirip-mirip juga. Bagaimana inspirasi yang kita dapatkan dari Hoka-Hoka Bento. Tapi karena kita akan break dulu di sini. Atau sambil akan masuk ke materi 2. Mungkin akan ada kuis dari Mr. Ferdi tadi yang sudah menjanjikan. Jadi di sini Mr. Ferdi masih ada. Nah, jadi Mr. kita sebelum masuk ke sesi 2, mungkin sesi 2 ada sekitar 10-15 menit, tapi kita manfaatkan dulu di mungkin sekitar 10-15 menit juga ini ke depan untuk melakukan kuis yang nanti dipandu oleh Ner. Silakan Ner, kita serahkan ke Ner untuk kuis. Hoka-Hoka Bento memang sudah berapa minggu terakhir ini sudah investasi di Mantos ya. Ya, betul. Oke, adik-adik mahasiswa, ini ada kuis untuk Anda. Anda menggunakan di Google Chrome ataupun di Safari ataupun di PC Anda. Anda ketik menti.com, menti Mama Eko Nancy Tango India .com. Apakah sudah terbuka? Nah, coba sebelum kita tulis kita tes dulu ya. Anda di menti.com itu Anda coba isi passcode 73844714 di menti.com. Menti.com di aplikasi browser Anda, apakah di Google atau Chrome, Safari, di PC ataupun handphone, Anda coba ketik menti.com, isi use code-nya 73844714, ada di share screen. Bisa kelihatan ya, Trian, Calvin, bisa kelihatan? Ya. Bisa. Tujuh tiga delapan empat empat tujuh satu empat. Coba Anda jawab pertanyaan sebentar yang saya sudah buat itu sebelum saya masuk di kuis ya. Ya, sudah ada 1 orang menjawab. Kalau sudah 10 berarti Anda sudah bisa menggunakan menti.com. Satu kata tentang entrepreneur atau wirausaha. Anda boleh jawab di situ ada 3, tapi hanya 1 kata ya. Misalnya inovasi. Jadi ada 3 jawaban tapi hanya 1 kata. Kita belajar tentang word cloud dari Mentimeter ini, Mentimeter. Sudah ada 5 yang menjawab, silakan. Lumayan kalau Anda beli Hoka-Hoka Bento, berapa 1 paket ya? 30.000 kali ya. Berapa ya? Saya hampir tiap malam saya mampir di Hoka-Hoka Bento. Sudah ada 5 respons, sudah 15 ya, oke. Nanti sebentar kuis utama sebelum Anda masuk di kode passcode yang sama, Anda tulis nama. Tulis nama.
Baru Anda menjawab agar bisa kelihatan Anda paling jawab paling cepat, bisa kelihatan dari Anda punya nama. Satu kata tentang wirausaha, bekerja keras, optimis, hebat, ide, tekun, mandiri. Mencari keuntungan. Hamir, Berat. sekali. Baik, berarti Anda sudah paham menggunakan menti.com 73844714 ya. Jadi siap-siap Anda dimintakan untuk memasukkan kode 73844714 di next slide. Oh, tidak tetap share screen ya. Ada 18 orang sudah siap bermain. Seharusnya Anda isi nama. Coach Ivan bisa kelihatan ini? Question one of one ya, hanya satu pertanyaan. Sudah tulis nama, jadi sebelum Anda submit itu di menti.com, Anda tulis nama agar bisa kelihatan. Hanya waktunya 20 detik ya, 20 second. 20 detik untuk menjawab. Jadi Anda hanya tinggal klik saja, bisa ketahuan siapa yang tercepat. Oke? Ini torong udah berapa banyak, Kang? 23 player ready. Ini udah berapa, Kang? 36 mahasiswa. Oh, kita tunggu sampai 30, ini baru 21. Agar semuanya bisa main. Jadi Anda yang belum bisa, Anda masuk di browser Anda, apakah Google Chrome ataupun Google Safari, Anda masuk di menti.com, minta submit nomor passcode, Anda tulis 73844714. Setelah Anda submit, dimintakan nama, baru Anda menjawab. Oke, siap semuanya? Siap ya? Terenteng-teng. Oke, 20 detik dimulai dari sekarang. Gelar profesional dari Sir Ivan. Siap. Ya, 20 detik berlalu. 17 detik, 16 detik. Sudah ada 11 orang menjawab, 14 orang menjawab. Tinggal 10 detik lagi, 19 orang menjawab. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Ini resultnya ya, yang menjawab. Yang benar yang mana ya, Coach Ivan? Yang benar CBM Asia. CBM Asia. Ada 10 orang menjawab. Ada 10, betul. Oke, sebentar saya lihat result yang Anda jawab ya. Sudah kelihatan ini yang jawab
Asri Sumakut. Asri bisa kelihatan Asri? Asri Sumakut. Asri Sumakut, Ada Ner. Asri yang tercepat. Nah, Asri. Asri Sumakut akan mendapatkan 25.000. Hore! Ner di 0813 43565 ada di WA grup. WA Selamat Asri. Asri. Asri Sumakut mendapatkan hadiah dari saya dan Coach Ipa. Siap, mantap. Asri Wah, Sumakut. keren. Asri, Hore, izin Asri. apa CPM Makasih, Ner. kepanjangannya? CPM apa? CPM? Nah, coba Asri. CPM apa artinya? Kurang tahu Ner. Oh, Mesti cari tahu Asri ya, CPM-nya. izin Pak, Coach Ivan saya putar Weh, ya. ada ya, bener, mantap. Keren ini, keren. Certified Professional Marketers in Asia. Wah, keren ini. Makasih, Ner. Oke, terima kasih dan Oke. setelah lanjutkan kuis nanti Asri Japri Kemener ya nomor Sip. WA-nya dan e-walletnya. Segera saya akan transfer. Mantap. Ner, Izin terima kasih saya- banyak ini. Luar saya biasa ini. Saya sudah Ah, dokumentasi. Saya ada urusan bisnis ini di kawasan apa? Depan Polresta Manado itu apa namanya itu? Oh, di Marina Plaza. Marina Marina Plaza. Ada investor tunggu saya di situ. Oke, sip. Oke, Mantap, terima Ner. kasih. See you Silakan tomorrow, melanjutkan semua. aktivitas, Ner. Oke, Terima thank kasih you. banyak. Mungkin kita 10 menit lagi ke depan selesai ini. Tinggal hoka-hoka bento. Asri Japri Kemener ya, Asri. Dan tolong Ner. isi kode presensi linknya, tolong diisi kode presensi. Ya, silakan isi presensi ya. Kalau yang belum isi, ada di chat room mungkin. Ner Ferdi, makasih banyak, Ner Ferdi. Oke, thank you, Coach. Thank Luar you. biasa ini. Thank you. Mantap. Keren. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ya. Ini selamat buat Asri Sumakut ya. Nanti kontak di grup dan hadiahnya nanti akan diberikan oleh Ner. Besok juga ini saya akan kasih hadiah ya. Nanti kuisnya akan dipandu oleh Ner, hadiahnya dari saya. Tiap hari mungkin saya akan kasih. Nah, teman-teman, jadi yang disampaikan oleh Ner Ferdi tadi tentang gelar saya itu CPM Asia. Memang hari Sabtu kemarin itu hanya wisudanya saja. Karena kita memang sudah mengikuti itu pada bulan Oktober tahun lalu 2022. Itu dilaksanakan di Singapura ya. Dan ya syukur puji Tuhan di Sulawesi Utara baru saya sendiri yang dapat, baru 1 orang. Sudah ada beberapa kemarin yang ikut tapi tidak lulus karena memang mengikutinya juga tidak mudah ya teman-teman. Dan ini certified professional marketer ini berlaku di 18 negara di Asia. Jadi mulai dari Jepang, semua 18 negara di Asia itu berlaku, diakui. Ya puji Tuhan sih kita bisa lolos. Ya, itu hanya intermezzo saja, sehingga hari Sabtu kemarin saya di wisuda. Ya. Wisudanya juga daring ya, online, karena memang saya tidak bisa berangkat ke Jakarta, harusnya di Jakarta wisudanya, tapi karena ada kegiatan hari Sabtu kemarin, saya tidak bisa berangkat dan hanya mengikuti lewat
online. Dan ternyata Menir Ferdi sempat dokumentasi itu, videonya itu. Luar biasa. Saya saja tidak sempat video, tapi Menir Ferdi boleh video. Oke. Teman-teman, kita akan lanjutkan sisa sedikit ini ya tentang hoka-hoka bento ya. Jadi melanjutkan tadi yang apa bisnis model kanvas dan kita akan belajar tentang bagaimana hoka-hoka bento ini menerapkan bisnis model kanvasnya. Jadi hoka-hoka bento kita tahu kan sudah ada di kawasan Megamas. Dia baru berapa bulan ya ini? Mungkin baru 2-3 bulan ini di launching. Dan mungkin teman-teman yang sudah pernah atau sering ke hoka bento tahu bahwa hoka bento ini segmen pelanggannya itu sebenarnya dia mau menyasar ke dia mau menyasar ke keluarga. Jadi segmen pelanggan keluarga yang apa ya? Dia menyediakan bento ini kan, bento yang cocok untuk kita tahu bento itu kan bentuk tempat makan yang memang itu satu porsi itu satu bento itu buat keluarga. Jadi dari situ kita lihat kalau kita bicara tentang bisnis model kanvas, ya kita singkat saja biar gampang-gampang, BMC, bisnis model kanvas. BMC dalam segmen pelanggan yang diterapkan oleh apa hoka-hoka bento ini, dia segmennya adalah keluarga. Keluarga yang punya anggota, misalnya ada anak-anaknya, suami istri dan anak-anaknya. Dan kalau makan keluarga kan maunya variasi menu itu beragam kan. Jadi dia menyiapkan itu dengan menu yang macam-macam. Nah, selain keluarga, target pelanggan atau segmen pelanggan yang mau sasar oleh BMC ini adalah para pekerja-pekerja yang memang mempunyai mobilisasi tinggi, ya orang-orang yang sibuk gitu. Karena dia sudah menyiapkan dalam satu paket, dalam satu kemasan, sehingga kalau kita mau belanja di situ kesannya praktis. Jadi segmen pelanggan sebenarnya dari BMC, konsep model BMC untuk segmen pelanggan hoka-hoka bento sebenarnya yang saya lihat dari situ. Nah, kalau dia bangun di Megamas itu, konsepnya kan kita lihat itu terbuka, outdoor, dan memang suasana mendukung. Dan dia melakukan riset juga di situ. Bukan sekedar buka di situ tanpa, ya cuman lewat terus, enggak. Jadi dia melakukan riset. Risetnya seperti apa? Dia melihat di sekitaran situ ada restoran apa saja. Kemudian target market yang sesuai dengan budget, dengan harga. Dia akan terapkan di harga berapa. Nah, kalau dari segi budget kan mirip dengan harga KFC yang hampir berdekatan dengan situ. Kemudian restoran-restoran sekitar itu, McD juga. Nah, itu menjadi riset dia. Makanya dia dari sisi segmen pelanggan, keluarga, kemudian profesional yang sibuk, orang yang sibuk bekerja, kemudian dari sisi tingkat pendapatannya. Dia melihat orang dengan pendapatan yang level di situ. Makanya itu yang menjadi BMC dia dalam hal segmen pelanggan. Nah, kalau dari proposisi nilai, dari value proposisinya, kira-kira kalau ada teman yang bisa jawab, apa value proposisi, apa proposisi nilai dari hoka-hoka bento ini? Atau apakah yang membeda, supaya gampang gini, teman-teman mungkin agak asing dengan kata proposisi value ini, tapi saya yakin harusnya teman-teman lebih menguasai itu. Apalagi sudah di semester akhir, BMC ini kan sudah diajarkan dari sebelum-sebelumnya. Nah, tapi kalau masih ada yang lupa-lupa ingat, apa yang menjadi nilai tambah itu dari
Hoka-Hoka Bento ini? Apa yang membedakan? Diferensiasinya apa? Nilai tambah, diferensiasi yang punya sesuatu yang lebih dari yang lain. Ada kira-kira bisa jawab? Tempat rekreasi, Ya, biasanya tempat tempat rekreasi. berkumpul begitu. Suasananya mendukung, betul. Ada lagi? Silakan. Ada enggak lain? Jika dia punya makanan, Ner. Soalnya di situ tiap beli dia punya bento, dapat dia punya salad. Yang DP salad itu memang unik dan DP rasanya. Nah, itu dia. Oke, jadi betul teman-teman yang disampaikan tadi bahwa dari sisi tempat, selain tempatnya nyaman, toh itu adalah nilai tambah kan. Kalau kita lihat dibanding tempat lain, Hoka-Hoka Bento yang ada di Manado sebenarnya hampir semua merata juga. Bahwa dia mendesain tempatnya itu senyaman mungkin. Orang datang ke situ karena dia segmennya keluarga, dia mau, kalau kita kan keluarga mau bawa keluarga harus suasana yang nyaman. Selain nyaman tempatnya, jadi ini dari sisi tempat ya secara visual. Dia juga ingin menyajikan tempat yang bersih. Gitu. Coba teman-teman perhatikan. Hoka-Hoka Bento itu, wah, di sudut-sudut manapun hampir tidak ada sampah gitu. Kalau ada sampah mereka cepat sekali ambil. Karena dia ingin menunjukkan nilai ya. Nilai yang ingin dia tunjukkan bahwa pelanggan datang ke situ merasa selain nyaman, tetapi merasa bersih. Karena ini berkaitan dengan makanan. Kemudian yang tadi, soal bagaimana variasi menu yang dia tambahkan, ada semacam nilai lebih lah, nilai tambah, bahwa kalau kita menggunakan membeli ini ada macam-macam variasi yang kita pilih. Ya, itu tidak dapat di tempat yang lain. Nah, ini value proposisi yang ditunjukkan oleh Hoka-Hoka Bento. Nah, kemudian dari sisi channel, distribusi. Nah, kalau distribusi itu, kita lihat bagaimana setiap kali Hoka-Hoka Bento ingin membuat atau membuka gerai cabangnya, dia kan selalu mencari tempat yang strategis. Mall-mall itu jadi sasaran. Kemudian ketika tempatnya sudah dibangun, dia ingin orang yang berbelanja ke situ, kalaupun nanti akan menggunakan aplikasi, baik itu GoFood atau semacamnya ya, aplikasi order secara online, itu jadi mudah. Gitu. Kemudian dia juga punya aplikasi sendiri sebenarnya untuk melakukan pemasaran secara digital. Nah, itu adalah channel, teman-teman. Itu adalah channel atau tempat di mana dia akan menjual produknya dia. Banyak sebenarnya, teman-teman bisa melakukan riset, bisa mencari bagaimana channel yang dipakai oleh Hoka-Hoka Bento. Kemudian BMC tentang customer relationship. Nah, bagaimana dia membangun ikatan atau hubungan yang baik dengan pelanggan. Dan tentu servisnya harus bagus. Karena di mana-mana kan servis menjadi nomor satu. Tapi juga dia selalu berupaya dalam hal meningkatkan kepuasan pelanggan itu menjadi nomor satu dia. Contoh tadi, kalau bicara kepuasan pelanggan, orang yang datang ke situ mau tempatnya bersih, mau suasananya nyaman, dilayani secara seperti raja, makanannya oke, makanannya ada tambahan-tambahan, ada nilai tambah. Nah, itu adalah target dia dalam rangka memenuhi keinginan kepuasan pelanggan. Supaya level kepuasan dari pelanggan itu ketika datang di tempat itu berbeda dengan ketika pelanggan ke tempat yang lain. Jadi ini bicara tentang level kepuasan. Nah, kalau level kepuasannya sudah bagus, level kepuasan itu sebenarnya lain waktu lah saya akan menjelaskan. Itu level kepuasan pelanggan itu ada 12. Ada 12 tahap. Itu. Dari satu tindakan, dari satu orang yang akan kita servis, itu ada 12 tindakan yang akan kita lakukan. Dan setiap tindakan itu sebenarnya punya level kepuasan masing-masing. Nah, banyak panjang itu kita menjelaskan. Mudah-mudahan di lain waktu kalau kita akan fokus bicara tentang STV-nya masuk ke value, kita akan jelaskan tentang level kepuasan itu. Tapi yang diberikan oleh
Hoka-Hoka Bento tentang level kepuasan ini secara umum ya. Secara umum dia ingin meningkatkan kepuasan supaya apa? Terjadi ikatan emosional dengan Hoka-Hoka Bento. Nah, dari sisi BMC itu target dia. Bagaimana dia ingin membangun relationship atau hubungan dengan pelanggan dengan cara meningkatkan level kepuasan pelanggan. Nah, jadi BMC-nya di situ. Kemudian untuk revenue stream, sumber pendapatan dia. Ya tentu dari penjualan kan. Kemudian selain penjualan dari waralaba juga kan ini bisnis waralaba. Jadi dua hal ini sebenarnya yang menjadi sumber income, sumber pendapatan dari Hoka-Hoka Bento. Penjualan yang dia lakukan, penjualan produk makanan yang dia jual, kemudian juga ada waralaba. Dia tidak melakukan kerjasama dengan mitra lain untuk mendapatkan income. Hoka-Hoka Bento tidak seperti itu. Seperti yang kemarin saya jelaskan bagaimana dia menjadi investor terhadap kelompok UKM, kelompok wirausaha inovator yang membuat roster-roster dia yang semacam BRICS itu. Nah, dia tidak mendapatkan income dari situ. Tetapi dia bekerja sama dengan mereka, duit dari situ dia tidak ambil satupun. Dia hanya membeli produk mereka yang roster-roster itu. Jadi kalau teman-teman lihat di Megamas itu, ada yang di outdoor, di luar, terus di dinding luar itu yang model roster-roster kotak-kotak. Nah itu dari plastik, teman-teman. Dan sebenarnya itu di awal dia yang biayai, dia support. Tetapi ketika mereka sudah ekspansi jual, dia tidak mengambil keuntungan dari situ. Jadi sumber pendapatan dia hanya dari dua ini, dari waralaba dan dari penjualan makanan. Nah, kemudian key resources. Nah, ini dia. Jadi sumber daya utama atau key resources dari Hoka-Hoka Bento ini adalah dia menyiapkan makanan yang berkualitas dan segar. Coba kita perhatikan. Kalau ke Hoka-Hoka Bento kan makanan itu memang kelihatan segar sekali memakan, memang enak, menggoda selera. Nah itu salah satu key resources. Bagaimana dia mengolah bahan baku itu tidak mudah teman-teman dalam bisnis restoran, karena mengelola restoran untuk tetap menyajikan produk dengan kelihatan menggoda selera itu bukan perkara mudah. Nah itu key resources dia, itu sumber kunci dia. Bagaimana dia menyajikan seperti itu. Selain juga kita lihat key resources yang kedua adalah tentang tim kerja dia, SDM dia. Itu mereka kan sudah dilatih. Jadi banyak restoran yang makanannya oke, tapi tim kerjanya tidak terlatih. Tim kerjanya berantakan, pelayannya amburadul. Nah, Hoka-Hoka Bento sudah menyiapkan pelatihan. Mereka melatih tenaga kerja mereka secara profesional, menjadi terampil, menjadi terlatih, sehingga ketika bertemu dengan pelanggan, melayani pelanggan, nah itu kerja memang secara profesional. Jadi dia melakukan pelatihan itu terhadap internal tim kerja dia. Kemudian BMC yang lain, misalnya key activity dia, apa kegiatan utama dia? Ya itu pengadaan penyediaan bahan makanan yang kita beli ke dia, dan dia menjalin kerjasama juga dengan pemasok bahan bakar. Nah itu sudah masuk sebenarnya ke kemitraan dia, key partnership dia. Jadi kalau ini dianggap yang key activities dia itu karena dia memang tergantung dari bahan baku yang dipasok juga ke dia. Jadi seperti contoh misalnya pemasok bahan-bahan mulai dari penggunaan bumbu dia itu semua dia harus memastikan bahwa bahan-bahan itu dari orang yang sudah terstandar melalui perusahaan dia. Jadi tidak sembarang orang memasukkan, misalnya, kita punya bawang, kita punya tomat, kita punya rica, kita ingin jual di Hoka-Hoka Bento. Tidak semudah itu. Mereka punya standar. Nah, itu menjadi key activity dia. Jadi standar-standar yang mereka tetapkan sehingga
para pemasok nanti akan masuk barang ke dia, bahan baku, mulai dari ayam, beras, atau daging apapun itu sudah melewati standar yang ketat. Nah itu key activity dia. Kemudian dalam prosesnya ketika menyajikan ke pelanggan, ya dia harus menyajikan secara cepat, secara higienis, secara bersih, kemudian dikemas secara rapi. Kalau bagi yang take away atau yang makan di tempat, ya itu artinya begini, secara proses bisnis dia harus memastikan bahwa itu betul-betul tidak ada cacat, tidak ada error di sana. Nah itu adalah aktivitas-aktivitas kunci berdasarkan dari tim kerja yang sudah dia latih juga. Dan implementasinya dia jaga terus. Kemudian yang menjadi kunci kemitraan dia atau key partnership dia adalah, yaitu tadi pertama, pemasok. Kan? Pemasok, yang kedua adalah, sorry, yang kedua adalah pemilik waralaba. Karena kan ketika dia melakukan kemitraan dengan investor yang membeli waralaba dia, nah itu menjadi kemitraan dia juga. Jadi bagaimana dia melakukan training yang ketat, standar yang dia tetapkan itu harus betul-betul tinggi, supaya kemitraan-kemitraan yang dia bangun dengan para investor yang mengambil waralaba Hoka-Hoka Bento itu tidak asal-asal. Gitu. Jadi penerapan BMC yang dilakukan Bento ini memang dilakukan secara holistik, sempurna, dan secara sistematis. Dia merancang, dia mengelola model bisnis ini secara profesional. Semua elemen-elemen BMC ini dia terapkan dan dia evaluasi. Dan kuncinya adalah bagaimana perusahaan itu ketika sistem ini sudah terbangun, dia harus menjaga. Bisnis waralaba berbeda dengan yang punya Elon Musk, teman-teman. Karena bisnis waralaba itu seperti Hoka-Hoka Bento, dia berfokus ke sistem yang solid. Ketika sistem ini sudah solid, sudah bagus, dari sistem itu dia copy paste. Jadi bisnis waralaba sebenarnya adalah bisnis yang mengcopy paste sistem, bukan bisnis yang menjual makanan. Itu dia bedanya. Nah, jadi kalau sistemnya sudah oke, sudah bagus, sudah bisa di copy paste, dia mulai menjual ke orang lain. Gitu. Mulai menawarkan ke investor yang lain. Jadi hampir semua bisnis waralaba dia lebih berfokus kepada bagaimana menciptakan sistem yang solid, dan setelah sistem itu sudah solid, dia akan tawarkan ke para investor, ke para peminat waralaba untuk dijual, untuk dikembangkan melalui sistem yang dia buat. Jadi itulah bisnis waralaba. Oke teman-teman, kita sudah di penghujung. Jadi kurang lebih 1,5 jam ya kita mulai tadi jam 4:10, ini sudah 5:42. Tadi sudah diabsen oleh Nerverdi. Peserta sekarang masih bertahan ya sampai dengan 37 orang. Terima kasih. Dan silakan on kamera semua ya. Silakan on kamera semua. Karena saya akan sini sementara merekam gitu kan. Tadi mungkin sudah di screenshot oleh Bener untuk absen. Dan saya juga sambil merekam. Ini untuk slide 1, slide 2 yang lain belum. Ini yang Gracia Rondonubu, Priska. Oh, siapa tadi yang lagi minta izin karena ada kedukaan? Oke, silakan yang minta izin silakan. Yang belum on ada Jordan, ada Nisa, Yukiko. Yukiko silakan di on-kan kameranya karena saya lagi merekam ini ya, teman-teman. Oke. Nisa juga. Nisa sudah. Kemudian Jordan. Jordan ini belum ya. Silakan Jordan. Jadi saya senang sekali karena teman-teman yang ada di kelas B ini dari kehadiran kita sudah melakukan rekap untuk semua kelas. Ada berapa kelas ya kita? A, B, C mungkin 10 kelas atau berapa ya lebih. Ini kelas B ini sangat bagus ya. Dari sisi kehadiran kita selalu di atas 90%. Nah, saya harap itu pertahankan terus ya, teman-teman. Bagus. Performa ini kita pertahankan terus. Supaya kelas B ini menjadi the best lah dari
kelas-kelas yang lain. Oke, teman-teman, kita akhiri kuliah kita ya. Sekali lagi terima kasih banyak buat kebersamaan ini selama 1,5 jam. Kita berdiskusi dan mudah-mudahan besok kita bertemu di jam sama, hari Selasa jam 4. Dan saya cek ini nanti kalaupun ada tugas, mudah-mudahan sepertinya tidak ada. Tapi ada bahan nanti yang kalau untuk materi besok, nanti saya akan infokan di grup apa yang akan kita diskusikan besok, supaya teman-teman juga bisa interaktif. Oke ya teman-teman, sampai ketemu besok semuanya ya. Terima kasih. Makasih, Ner. Sama-sama. Makasih, Yo, Ner. terima kasih banyak. Ner. Oke, saya akhiri ya. Ner, absen belum ada kan tuh. Di apa belum ada? Di apa? Sudah tuh ada Ner. Chat. Coba teman-teman yang sudah lihat absen nanti kirim akan ke grup ya. Ya, Copy Ner. paste dan kirim ke grup. Oke, sip. Sampai ketemu besok sore semua. Bye-bye.